Fasilitas utama harus mutlak ketersediaannya dalam suatu usaha pemeliharaan larva ikan kerapu macan. Adapun fasilitas utama yang harus tersedia dalam usaha pemeliharaan larva ikan kerapu macan yaitu yang pertama, bak sebagai wadah, sistem pengairan, suplai udara, dan energi listrik. Selain fasilitas utama, terdapat juga peralatan lapangan yang digunakan sehari-hari untuk kelancaran operasional, misalnya selang plastik, pipa sipon, ember, saringan, panen rotivera, dan artemia. Selain itu, diperlukan juga peralatan grading dan panen, misalnya tudung saji, gayung plastik, seser, ember plastik, dan baskom plastik. Bak pemeliharaan larva dan penetasan telur. Bak penetasan telur digunakan sekaligus sebagai bak pemeliharaan larva. Bak penetasan telur dengan pemeliharaan larva terdiri dari dua ukuran yang berbeda, yaitu yang pertama, bak ukuran 5 meter x 6 meter x 1,5 meter yang berkapasitas 30 ton dengan di tempat pemeliharaan sebanyak 14 bak. Yang kedua, bak ukuran 2 meter x 6 meter x 1,2 meter yang berkapasitas 12 ton terdapat di tempat pemeliharaan sebanyak 12 bak. Bak tandon, reservoir, dan tower. Bak tandon reservoir terbuat dari beton dengan ukuran 16 meter x 5,5 meter x 2 meter yang berkapasitas 300 ton. Pada bak ini dilengkapi dengan saluran inlet yang terbuat dari pipa paralon berdiameter 6 inch sebanyak 2 buah. Pada bagian di atas bak ini dilengkapi dengan penutup atau atap yang terbuat dari asbes dan plastik bergelombang. Pada bagian outlet terbuat dari pipa paralon berdiameter 4 inch yang terpasang di dasar bak. Di bagian atas pipa terdapat filter sebagai penyaring. Pipa-pipa outlet dihubungkan dengan pompa agar tidak dinaikkan ke tower. Kultur pakan alami. Larva ikan kerapu macan yang baru menetas memerlukan pakan alami yang mana pakan alami tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan meliputi ukuran pakannya yang sama dengan bukaan mulut larva, pergerakannya tidak terlalu cepat sehingga mudah ditangkap oleh larva, pakan disukai oleh larva, mudah dibudidayakan secara massal dan tidak menghasilkan racun selama dibudidayakan, mudah dicerna, dan gizinya sesuai dengan kebutuhan larva. Adapun kultur pakan alami tersebut meliputi yang pertama kultur Chlorella sp, yang kedua kultur rotivera, dan yang ketiga adalah kultur artemia. Pengukuran kualitas air. Di dalam pemeliharaan larva harus dilakukan pengaturan kualitas air setiap saat secara rutin yang bertujuan untuk mengetahui kondisi air media. Untuk itu, pengukuran kualitas air meliputi pengukuran pH, DO, suhu, dan salinitas. Pengukuran salinitas diukur dengan menggunakan refraktometer. Caranya dengan mengambil sedikit media, kemudian diteteskan pada kaca refraktometer, kemudian ditutup, lalu dapat dilihat hasilnya pada angka petunjuk salinitas. Sedangkan untuk pengukuran DO, pH, suhu digunakan alat water quality control. Cara pengukurannya yaitu dengan cara mengambil air sedikit di media sebanyak 1 liter, kemudian dimasukkan alat pengukurnya dan diamati hasilnya melalui alat monitor tersebut. Pengukuran kualitas air dilakukan pada saat pagi hari. Hal ini sesuai pendapat Andre 2004 yang mengatakan bahwa pengukuran parameter kualitas air dapat meliputi DO, pH, suhu, dan salinitas. Monitoring pertumbuhan larva.
Ikan kerapu macan yang baru menetas dinamakan larva. Tubuhnya belum sempurna dengan baik organ bagian dalam maupun organ bagian luar. Perkembangan larva dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu masa prolarva dan masa postlarva. Pada masa prolarva, benih masih mempunyai kantong kuning telur. Tubuhnya transparan dengan panjang badan total 1,69 sampai 1,79 mm. Pada waktu larva berumur 1 hari atau D1, saluran pencernaan sudah mulai terlihat, tetapi mulut dan anus masih tertutup dan mata transparan. Pada waktu larva berumur 1 hari, makanannya didapat dari sisa kuning telur dengan posisi dalam keadaan terbalik karena kuning telurnya masih mengandung minyak. Apabila kuning telurnya telah habis, posisi larva kembali seperti biasa. Pergerakan ikan sewaktu-waktu saja bergerak mengikuti arus di mana banyak diselingi oleh istirahat. Pemilahan ukuran atau grading. Grading dilakukan pada saat larva ikan kerapu macan berumur D15 sampai D40 yang bertujuan untuk mengurangi sifat kanibalisme. Adapun tahap-tahapan dalam proses penggradingan adalah yang pertama persiapan bak grading, yang kedua pemilihan ukuran bak grading, yang ketiga penebaran benih. Sifat kanibalisme ini akan dominan apabila pakan yang tersedia tidak memenuhi syarat tepat waktu dan jumlah sehingga akan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Pada grading benih ikan kerapu macan baru dapat dilakukan pada saat larva berumur D30 sampai D40. Adapun grading yang dilakukan ada dua macam, yaitu grading atas dan grading bawah. Pengendalian hama dan penyakit. Dalam usaha pemeliharaan tidak lepas dari adanya hama dan penyakit. Hama yang biasa mengganggu adalah belalang ataupun serangga lainnya yang jatuh ke dalam bak. Cara mengatasinya yaitu dengan cara mengambil hama tersebut dengan hati-hati. Sedangkan penyakit yang sering menyerang larva ikan kerapu macan dapat berasal dari bakteri ataupun virus.